Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selalu selamat pagi. Masya Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah tetap semangat. Masya Allah, semuanya masih semangat meskipun pagi hari ini kita diberikan cuaca yang kurang bersahabat ya, masih mendung, tapi tidak mematahkan semangat anak-anak semuanya untuk belajar dan menuntut ilmu. Baik, sebelumnya Ustadz mau mengecek kehadiran anak-anak semuanya. Yang hari ini tidak hadir ada siapa? Ada Gibran ya. Gibran kenapa tidak hadir? Ada yang tahu? Sakit pusingnya. Baik. Mari kita doakan teman kita yang saat ini sedang sakit dengan mengucapkan syafaqallah bersama-sama. 1, 2, 3. Syafaqallah la ba'sa tahurun insyaallah. Baik, semoga teman kita yang saat ini sedang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya teman kita bisa berkumpul kembali, belajar dan bermain bersama kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa dengan mengucapkan basmalah dan menyebutkan doa memohon kemudahan. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik. Nah, semoga di pembelajaran kita pada kesempatan kali ini kita semuanya bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami materi yang akan Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita masuk ke bab yang akan kita bahas, Ustadz ingin bertanya dulu. Kemarin kita sudah belajar tentang beriman kepada malaikat. Ada yang masih ingat salah satu tugas malaikat? Ada yang ingat? Ya, ayo dia. Apa tuh? Menyampaikan wahyu itu malaikat apa? Malaikat Jibril. Masya Allah, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, Masya Allah. Jadi salah satu tugas malaikat yaitu malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu. Anak-anak semuanya masih ingat ya beberapa tentang nama-nama malaikat beserta sifat-sifatnya. Nah, sekarang yang hari ini kita bahas adalah tentang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih makna taat itu apa ya. Jadi, Ustaz akan jelaskan dulu makna taat itu seperti apa. Nah, di sini kalian bisa lihat, diperhatikan melalui PPT yang sudah Ustaz tampilkan di layar. Jadi, taat artinya tunduk dan patuh. Nah, adapun taat kepada Allah adalah tunduk, patuh, dan menerima sepenuhnya segala yang Allah inginkan dari kita semuanya. Nah, jadi makna taat kepada Allah yaitu berarti kita tunduk nih, patuh terhadap semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya. Nah, mungkin timbul pertanyaan nih, apakah orang Kristen itu patuh kepada Allah? Tidak, tentunya tidak ya. Apakah orang Hindu patuh kepada Allah? Tidak, akan tetapi orang Kristen dan orang Hindu itu patuh terhadap Tuhan mereka masing-masing. Beda dengan kita yang wajib tunduk dan patuh kepada Allah karena kita beragama Islam. Nah, kemudian gimana? Kalau Konghucu itu sama juga, dia tidak taat kepada Allah, dia taat kepada Tuhan yang mereka yakini. Baik,
Kemudian Allah sebagai pencipta manusia tentu sangat mengetahui apa yang akan membawa kebaikan bagi mereka. Nah, maksud dari yang Ustaz tulis di sini adalah, jadi tentunya Allah sebagai pencipta seluruh alam yang menciptakan kita semua itu sangat mengetahui kita kedepannya akan seperti apa, kita kedepannya akan melakukan apa, ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin sekali kita menaati perintahnya, supaya apa? Supaya kita semuanya bisa untuk memperoleh kebaikan-kebaikan yang Allah inginkan kepada kita, ya. Kita tidak bisa dipungkiri anak-anak kita semuanya ingin sesuatu hal yang baik untuk diri kita, ya. Kita semuanya ingin menginginkan hal-hal baik datang kepada kita semuanya. Maka kalau anak-anak ingin semua hal-hal baik itu datang kepada anak-anak, eh, entah itu anak-anak ingin memperoleh nilai yang bagus, kemudian disayang sama orang tua, maka anak-anak semuanya wajib mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah yang dalam surat Ali Imran ayat 132, taatilah Allah dan Rasul agar kamu diberi rahmat. Ya. Kemudian kita lanjut ke apa itu taat kepada Rasul. Nah, di sini taat kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasul untuk menyampaikan ajarannya kepada umatnya sampai akhir zaman. Nah, jadi makna taat kepada Rasul berarti meyakini semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu benar adanya, ya. Karena apa? Karena Rasul itu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita di sini wajib percaya. Kita di sini wajib percaya bahwasannya Rasul itu membawa ajaran yang benar sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Baik. Nah, ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah itu banyak sekali, ya. Contohnya ada yang bisa menjawab contoh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Ada yang bisa menjawab? Apa, Aska? Jujur, ya, betul. Bagus. Nah, kemudian selain jujur itu ada lagi syariat. Syariat yang dibawa oleh Rasulullah itu yaitu sholat, ya. Sholat 5 waktu itu adalah syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian adapun perbuatan-perbuatan yang lain itu termasuk sunnah, ya. Sunnah adalah apa yang beliau lakukan atau sesuatu yang beliau setujui. Nah, beda dengan syariat. Kalau syariat adalah sesuatu yang dibawa oleh Rasul untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Contohnya tadi syariat sholat, kemudian syariat puasa, itu juga termasuk syariat. Nah, kita lihat di sini dalam penjelasan ini, Nabi Muhammad tidak pernah berdusta dan mencela sesama manusia. Ini istimewanya Nabi Muhammad di antara manusia-manusia yang lain, ya. Jadi para nabi itu, ya, bukan hanya Nabi Muhammad doang, tapi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu tidak pernah berdusta dan mencela sesama umat manusia. Jadi segala ucapan dan perbuatan beliau adalah baik dan benar. Karena apa? Karena para nabi itu merupakan uswatun hasanah, ya, suri tauladan yang baik, menjadi teladan yang baik bagi seluruh umat manusia. Kemudian
Nah, di sini contoh sikap taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama yaitu meyakini kebenaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, mengerjakan puasa Ramadan, bersedekah kepada fakir miskin, mengerjakan ibadah yang dicontohkan Rasulullah. Kemudian bersikap sopan dan santun kepada siapapun, hormat kepada guru dan orang yang lebih tua usianya, menyayangi teman, menjaga kerukunan dalam hidup bertetangga, kemudian menjaga lingkungan dan menyayangi binatang. Itu contoh sikap taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, maka apa akibatnya jika kita tidak menaati Allah dan Rasul-Nya, tidak meneladani dari contoh sikap-sikap yang setelah Ustadz tampilkan ini, Ustadz akan menampilkan video bagaimana azab niat atau ketika sholat itu main-main, ya. Nah, jadi ini adalah contoh orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Termasuk yang Ustadz tampilkan ini adalah video orang yang sholatnya main-main. Baiklah, tadi sudah Ustadz tampilkan video yang menggambarkan tentang orang yang tidak taat kepada Allah. Jadi video yang Ustadz tampilkan itu tadi adalah orang yang sholatnya tidak niat karena Allah, tapi niat karena manusia. Ya, kita juga sudah melihat tadi gerakan sholatnya itu kan ngawur ya. Nah, itu juga cepat. Nah, itu juga salah satu contoh bahwa orang itu beneran tidak taat kepada Allah. Karena apa? Karena kalau orang yang serius, yang taat kepada Allah dan Rasul, pasti sholatnya itu khusyuk. Dalam arti gerakannya benar, bacaannya juga benar, dan pandangannya fokus melihat ke tempat sujud, dan hatinya fokus untuk memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kesimpulan hikmah yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini adalah setiap muslim itu wajib menaati Allah, ya. Kemudian menaati Allah diwujudkan dengan mengikuti Rasulullah, karena Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik. Rasulullah juga membawa syariat-syariat Islam yang wajib kita tunaikan sebagai seorang muslim. Kemudian kita juga dengan kita taat kepada Allah dan Rasul, kita jadi lebih semangat dalam menjalankan perintah agama. Kemudian bisa membentuk pribadi yang lebih jujur, amanah, dan sabar karena meneladani sifat-sifat Rasulullah. Kemudian taat kepada Rasulullah dan taat kepada Allah dan Rasulnya akan menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih baik lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sebelum Ustadz akhiri, apakah anak-anak semuanya sudah paham? Sudah. Baik. Apakah ada yang ingin bertanya tentang pelajaran kali ini? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada anak-anak semuanya yang dari awal sampai akhir sudah tertib mengikuti pelajaran dan materi yang Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Demikian dari Ustadz, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma. Baik, baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.